Subhanal muslimin rahimakumullah. Pada perjumpaan kita malam hari ini, kita akan membahas rangkaian dari fikih yang pada malam hari ini kita masuk kepada pembahasan fikih sakaratul maut. Fikih sakaratul maut. Mengapa ini penting? Karena yang disebut dengan al-maut itu tidak kenal batasan-batasan duniawi. Batasan-batasan duniawi itu diantaranya umur. Maut tidak kenal umur. Batasan-batasan duniawi itu tempat. Maut tidak kenal tempat. Bisa di laut, bisa di udara, bahkan dalam keadaan sedang mengendarai mobil. Kalau maut sudah datang. Tidak menunggu orang itu sampai dulu di rest area. Kalau sudah ajal tiba. Kemudian juga tidak kenal jabatan. Mulai dari orang biasa, masyarakat biasa, sampai orang yang paling berkuasa dan punya kuasa, jabatan yang paling tidak ada apa-apanya, rendah, sampai dengan jabatan yang banyak apa-apanya. Itu nggak peduli mau. Dibedakan nggak kira-kira? Ya. Tidak dibedakan. Bahkan sehat sakit pun bukan batasan. Berapa banyak orang ada yang sehat, ada yang sehat, ada yang sakit. Yang sehat mati, yang sakit mati. Tapi ada juga yang sehat mati, yang sakit hidup. Yang kita perkirakan ini sakitnya sudah parah dan lain sebagainya, ternyata hidup. Dan yang sehat walafiat secara bukan, ternyata ada nggak yang begitu? Ada ya. Kemudian nggak kenal umur, di dalam rahim bisa mati, betul? Di dalam rahim bisa mati. Baru melahirkan bisa mati. Anak-anak, remaja, jadi jangan identikan mati itu dengan usia yang sudah lanjut. Keliru. Mati itu nggak kenal batasan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal mereka, tidak ditunda dan tidak dimajukan. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan, oh bapak itu meninggal, tunggu anaknya yang datang dari kampung. Betul apa salah? Hati-hati, itu jadi keyakinan. Karena kalau yakin begitu berarti antum melanggar firman Allah. Oh iya, menunggu dulu itu, nunggu anaknya datang, pesawatnya delay, terlambat, nunggu anaknya datang, langsung nunggu. Tapi nunggu anaknya dulu, masya Allah. Kira-kira mau nggak malaikat Israel nunggu pesawat delay? Mau? Hah? Atau ada yang mengatakan itu bapak matinya lama karena punya ilmu hitam. Ya, punya ilmu hitam. Atau punya susuk. Kalau punya susuk, kalau susuknya belum dicabut, belum mati-mati. Hati-hati ya, tidak rusak, tidak mungkin. Hebat betul susuk itu bisa menunda kematian. Langgar lagi ayat Al-Quran. Makanya hati-hati. Makanya kita ahlus sunnah wal jamaah. Kalau begitu anaknya datang meninggal, ya memang itu udah ajalnya di situ, bukan gara-gara nunggu anaknya datang.
Kalau ada orang pasang susuk matinya susah, bukan karena gara-gara susuk matinya jadi lama, kemudian ditunda-tunda matinya gitu, bukan itu bukan. Tapi kalau seandainya disiksa, Allah alam, karena susuk itu kan ilmu hitam, sihir, ya, yang diharamkan dalam Islam. Nanti kita akan bahas apa yang dialami oleh orang yang sakaratul maut. Mungkin kita bagi dari 2 bagian ya, kalau cukup. Nah, jadi ini penting. Dan kemudian banyak sekali dia melihat generasi muda nggak tahu kalau mendampingi orang yang sedang sakaratul maut itu ngapain sih? Kadang-kadang anaknya malah tak tahu. Mau diapain gitu. Akhirnya lebih sibuk megang HP, telepon sana, telepon sini, telepon sana, telepon sini, bingung apa yang dilakukan. Allahu Akbar. Kenapa engkau tidak belajar untuk melepas ayah tercintamu, untuk melepas ibunda tercintamu? Padahal ilmunya sudah Rasulullah ajarkan. Kecuali matinya mufajir. Mufajir itu mati mendadak, kecelakaan, ya. Kemudian mati yang mendadak karena min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda akhir zaman kata Nabi, al-mautul mufajir, akan banyak mati mendadak, nggak sakit, nggak apa, meninggal. Itu tanda-tanda akhir dari zaman, ya. Tanda-tanda akhir zaman. Sekarang kita lihat, kita masuk pada pembahasan fikih sakaratul maut. Yang pertama dari segi arti, sakaratul maut itu ada 2 kata, sakarat dan al-maut. Kalau al-maut mati, sakarat itu artinya berasal dari bahasa Arab sakarot. Sakarot artinya mabuk. Apa artinya? Mabuk. Makanya bahasa Arabnya gula itu sukar. Karena kalau kebanyakan gimana? Kebanyakan gula, mabuk kan kita? Iya kan? Kalau sendok masih bisa. Tapi kalau terlalu banyak bisa mabuk kita. Sukar. Kalau bahasa Inggrisnya sugar, berarti dari bahasa Arab sukar. Makanya kalau menemui kesukaran jangan sedih, karena setelah kesukaran ada kemanisan. Nah, sukar itu artinya adalah gula, ya. Inna ma'al usri yusra. Sukar itu artinya sakara artinya mau. Jadi sakarat itu jamak, ya. Sakarat itu adalah jamak. Sakarat itu mabuk begitu. Kalau orang mabuk bagaimana? Akalnya jalan nggak? Nggak, ya. Fisiknya terkendali nggak? Nggak. Dia udah nggak bisa mengendalikan lagi. Akal ada, fisik ada, tapi sudah tidak bisa mengendalikan secara penuh. Itu sakaratul. Makanya orang sakaratul maut lihat aja, kan begitu ya. Kondisi fisiknya udah sangat menurun, kendalinya atas fisiknya sudah sangat melemah, karena barangkali ada organ yang sudah rusak dan lain sebagainya. Itu adalah sebab sunnatullahnya saja. Akan muncul kondisi yang membuat akal kita ini hampir hilang. Belum lagi rasa sakit cabut nyawa, kan gitu. Jadi situasi di mana orang itu sudah, masya Allah, sulit sekali untuk berpikir. Makanya sakaratul maut ini nggak bisa dadakan. Jadi husnul khotimah itu nggak bisa dadakan begitu. Memang harus disiapkan seumur hidup. Seperti mengucapkan
mengucapkan la ilaha illallah, itu nggak bisa dadakan di ujung hidupnya itu mengucapkan la ilaha illallah. Kalau nggak biasa mengucapkan, sulit ini mengucapkan lidah. Anda pernah bilang kan, kenapa dipilih la ilaha illallah sebagai ucapan atau kalimat terakhir kunci orang masuk surga? Karena Allah sayang sama manusia. Kenapa sayang? Allah kasih kalimat pamungkas yang paling ringan, nggak perlu bibir, cukup lidah. Coba antum bilang bismillah, coba bismillah, bibir dan lidah. Coba nggak pakai bibir ngomong bismillah, bisa nggak? Nggak bisa. A'udzubillah, pakai bibir dan lidah. Ya, alhamdulillah, pakai bibir dan lidah. Coba la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau ada yang ngomong illallah, salah itu. Berarti belum fasih. Allah, bukan Allah, tapi Allah itu yang fasih. La ilaha illallah. Tidak ada bibirnya. Makanya dalam kondisi lemah, bibir ini susah digerakkan, tapi lidah masih bergerak. Nah, meskipun energinya sudah makin berkurang. Itu tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan kepada yang berikutnya. Yang pertama adalah diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjelaskan kepada kita apa yang dialami oleh orang yang sedang sakaratul maut. Ya, orang yang sedang sakaratul maut. Mau kecil, mau muda, mau tua, ngalamin. Tapi tentunya yang lebih berbahaya itu adalah orang yang sudah akil balik. Kalau belum akil balik belum ada dosa ya, belum ada. Tapi kalau sudah balik hati-hati. Nah ini yang pentingnya kita ambil. Jadi orang sakaratul maut, kata Abu Sa'id Al-Khudri, seperti yang diriwayatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iblis itu berkata, wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, la abrahu ughwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Iblis berkata, bersumpah iblis di hadapan Allah, demi kemuliaanmu ya Allah. Berarti ditanya, iblis mengakui enggak Allah mulia? Iblis mengakui enggak Allah maha kuasa? Iblis mengakui enggak Allah sang pencipta? Tapi kenapa iblis diusir dari surga dan disebut ar-rajim, yang terkutuk? Kenapa? Karena apa? Karena menyombongkan diri di hadapan Allah. Ketika diperintah sujud oleh Allah kepada Adam, mau nggak iblis? Itu gara-gara iblis berkata, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan selalu menyesatkan hamba-hambamu selama ruh mereka berada di dalam jasad mereka. Oh, ya. Iblis sungguh-sungguh betul. Tak main-main iblis. Udah berapa umur iblis? Hah? Nabi Musa aja 2000 tahun sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Berarti kalau ditambahin Masehi 4000 tahun Nabi Musa dari kita jalan. Apalagi Nabi Adam, ya. Dan iblis ada sebelum Nabi Adam. Puluhan ribu, wallahu alam berapa ribuan tahunnya. Apakah sampai jutaan? Wallahu. Yang penting sangat kuat untuk iblis. Dan setelah ada kejadian diusir, iblis sumpah, saya selalu menyesatkan hamba-hambamu selama ruh mereka ada di dalam tubuh mereka. Berarti waktu pertama ditiup, begitu kan? Pertama ditiup, makanya ada doanya buat orang tua, berlindung dari setan.
Kemudian terakhir diazankan kanan kiri, dilindungi dari setan. Kemudian dari anak-anak lari, ya, dilarang sama Nabi, jangan keluar kalau maghrib, jangan keluar, mau nangis, mau kecer, tahan di rumah. Habis isya kalau dia mau keluar boleh. Makanya anak-anak kita kecil-kecil begini ini pantang dikeluarin kalau udah waktu maghrib. Jangan boleh maghrib keluar, mau nangis beliin aja makanan. Tahan di rumah. Kenapa? Karena anak-anak kecil yang keluar di waktu maghrib, ya, itu badannya bakal dibikin rumah setan. Jadi setan itu kalau lihat anak kecil keluar maghrib, dia akan masuk, dan kalau dia keluar terus, wah, ini akan dijadikan rumahnya. Nanti dia udah akil balik, dia udah dapat, itu gampang mempengaruhinya. Makanya punya anak kecil pantang dikeluarin habis maghrib. Dan isya baru boleh keluar. Ya. Kemudian selama roh berada di dalam jasad mereka, termasuk nanti pada saat sakaratul maut, kan roh jalannya pelan-pelan, ninggalin kaki, kan dicabut ya, kakinya nanti jempolnya dingin, telapaknya dingin, jalan. Masih di badan, berarti setan masih bakal menyesatkan, iblis masih bakal menyesatkan. Jadi jangan dikira orang sakaratul maut itu nggak digoda setan lagi. Udah terakhir memang udah ditinggalin iblis. Jangan salah. Justru makanya ayat bilang kalau orang lagi sakaratul maut, kita ada, jangan ditinggalin, jangan didiemin. Kalau kita tahu ya, kalau kita tahu, kalau kita nggak tahu, nggak ngeliat, nggak di rumah, ya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada kita di situ, itu jangan didiemin. Nanti apa yang harus dilakukan? Nanti insya Allah akan dijelaskan. Jadi kesimpulannya apa? Hatta sampai sakaratul maut, iblis ada nggak? Ada nggak? Makanya yang menang lawan iblis sekarang punya harapan besar, husnul khotimah. Karena dia udah kenal, oh ini musuh lama saya. Dia mau datang sekarang. Waktu saya sehat, ente datang mau godaannya, ane tolak. Sekarang aneh mau meninggal, mau mati, ente datang lagi menyesatin aneh tolak juga, musuh ente. Nah begitu. Tapi kalau yang hidupnya udah berkawan sama setan, ya, banyak orang yang bilang kamu benci kamu setan. Benci. Iblis itu kawan apa lawan? Kawan. Salah. Lawan. Ceplosan dia. Begitu azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngapain itu? Kata setan apa? Ayo sholat jamaah, gitu. Enggak. Iblis kok nggak ada yang tobat ya? Iblis ada nggak yang tobat? Nggak ada. Begitu azan subuh, iblis bilang apa? Udah semalam kan baru pasang apa namanya? Masang itu tuh hiasan buat masjid takwa dalam rangka bela Nabi, no. Jadi orang dipasang bukan buat maulidnya ya, karena kita bela Nabi begitu. Jadi apapun kita lakukan lah ya. Ngomong air apa? Warna. Jam taklim di rumahnya masih ada minuman Prancis ya, gitu. Sampai minta maaf baru kita minum. Nabi kita dihina, betul? Aneh kemarin diundang maulid, airnya fit. Udah dari habis isya sampai 17 puasa, ada minum air. Karena air ini buatan Prancis nih. Jadi di situ. Memang harus di situ. Betul nggak? Ibu belanja air yang pilih-pilih. Bapak-bapak kalau ibu-ibunya salah beli jangan minum. Kosmetiknya juga perhatiin tuh. Jangan sampai produk Prancis kosmetik. Kalau yang udah dibeli nggak apa-apa, tapi jangan beli lagi. Ya. Oke,
Mungkin jangan bangga punya kaos Chanel. Kita bacanya Chanel, ada yang benar Chanel. Jangan bangga apalagi Yves Saint Laurent, Prancis, laut. Sampai dia minta maaf. Nah, bikin hiasan begini capek, aduh. Kadang-kadang iblis ente kan kalau bikin pajangan begini bela Nabi, cinta Nabi. Allah juga maklum kalau ente kesiangan. Maklum Allah. Malaikat siapa yang ngomong tuh? Yang ngomong tuh orang yang sok tahu tuh. Orang yang sok tahu. Seolah-olah dia tahu Allah tuh gimana. Allah juga maklum lah. Sok tahu lah. Allah juga paham lah. Ya. Suruh tidur. Kalau ngikutin, berarti ikutin siapa? Nah, dan banyak lagi contoh-contoh lainnya. Orang-orang yang ngikutin godaan setan, bisikan iblis di dunianya, kemudian gak bertaubat, gak merubah hidupnya. Apa nggak pikirin nanti dia matinya bagaimana? Tapi manusia itu memang sombong. Sombong nggak manusia? Sombong. Ada yang bilang, walaupun saya nggak ibadah, saya terserah, saya matinya mau bagaimana, terserah. Ntar akhirat urusan kita. Ya Allah. Padahal dunia yang dia bela umurnya berapa sih? Berapa lama kira-kira? Kata Nabi kan umurnya 67 tahun lah rata-rata gitu ya, 65 tahun, 67 tahun rata-rata. Kalau diukur dengan waktu akhirat kurang lebih 1,5 jam, 1,5 jam. Ternyata yang masih muda-muda beruntung yang tuh mau ngaji. Jadi ingatnya duluan. Banyak orang yang ingatnya belakangan, walaupun tak apa-apa ya. Sudah berumur baru ngaji, alhamdulillah. Tapi yang paling bagus itu kayak antum ini masih muda udah dengan jadi tahu dia duluan. Semuanya baik, tapi yang afdal itu adalah waktu muda itu belajar. Jadi tahu. Ini jadikan setan itu sebagai musuh kita betul-betul. Jadi setan ini serius apa enggak nih goda kita? Serius enggak? Berasa enggak setan serius? Berasa enggak? Berasa enggak? Baru ngaji, ustadznya baru salam, mata udah burem. Betul enggak? Baru dua kalimat udah pules. Ya. Entar bangun-bangun pas. Kalau musuhnya serius, kitanya santai, kira-kira yang menang yang mana? Musuh latihan karate, segala macam, latihan kungfu, silat, semua mau ngancurin kita nih, latihan serius, siap malam terus latihan. Satu lagi lawannya santai, molor nih molor. Ketemu deh tuh, siapa yang menang? Belum ngomong udah kalah kan gitu. Belum ngomong udah kalah. Allah, makanya tuh jangan jadi kuda yang lalai ya. Insya Allah. Anak kuda ini banyak kudanya. Tapi lihat nih mas wajah insya Allah. Ya. Apa saja bentuknya? Iblis ini ada 3. Bentuknya itu ada 3. 1, menyesatkan. Akidah disesatkan. Tadinya Islam disesatkan. Nanti kita lihat seperti apa. Disesatkan akidahnya. Tadinya Islam jadi ragu begitu. Ya. Akhirnya pindah. Nauzubillah min dzalik.
tujuan hidupnya disesatkan. Dulu nggak punya rajin ibadah, jadi kaya, lupa ibadah. Makin kaya, buat apa ibadah? Nggak ibadah juga kaya. Emang bisa kaya nggak pakai ibadah? Bisa nggak? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Emang nggak ada orang kafir kaya? Ada nggak orang kafir kaya? Jadi masalah kaya jangan ngomong-ngomongin ibadah. Orang kafir aja kaya. Karena masalah kaya kan dunia, betul nggak? Sedangkan dunia di hadapan Allah itu dalam hadis qudsi dikatakan, kalaulah dunia itu sama baiknya dengan sebelah sayap nyamuk di hadapan Allah, maka aku tidak akan berikan udara, air, dan matahari kepada orang kafir. Begitu kata Allah. Kalau dunia sama dengan apa? Sebelah, bukan sepasang, sama. Sebelah, masya Allah. Mobil, rumah, sawah, duit, deposito, baju mahal, perhiasan, ya. Semua kekayaan yang dipunyai siapapun paling mahal, duit triliunan, orang terkaya di dunia, di mata Allah apa? Itu kekayaannya itu di bawah sebelah sayap, itu di mata Allah. Lalu gimana kita bikin diri kita ini berharga di hadapan Allah? Bukan dengan duit kita, tapi dengan sedekah. Dengan sedekah kita baru berharga kita. Betul kan? Orang kafir itu banyak yang kaya. Jadi kalau mau kaya nggak pakai ibadah bisa kok. Cuman beda orang kaya sambil ibadah dengan orang kaya tinggal ibadah. Begitu miskin dia kaya, begitu miskin dia ibadahnya bagus. Begitu kaya, lah nggak usah lah, nggak usah ibadah. Dulu saya rajin ibadah miskin, sekarang saya orang ibadah kaya. Dan nggak usah. Itu tujuan hidupnya disesatkan sama apa? Sama iblis. Nauzubillah, amin. Makanya antum yang muda nih sekarang ada yang belum kerja. Nanti udah kerja, majelis taklim tinggalin nggak? Benar. Iblis itu macam-macam gayanya. Belum kerja taklim paling depan. Udah kerja, minggu pertama sop ketiga, minggu ke-6 sop ke-5, minggu ke-8 di luar masjid, minggu ke-9 wallahu a'lam bishawab, hilang. Itu begitu kan? Hah? Janji? Serius? Lebih serius dari iblis. Iblis itu serius banget, pengen antum tuh masuk neraka. Seriusnya luar biasa. Kalau antum nggak serius masuk surga, kalah sama iblis. Makanya harus lebih serius daripada iblis. Baru sama. Saya mengajinya kalau ada waktu luang, serius nggak kira-kira? Saya mah nanti kalau saya nanti kalau ada waktu sisa lah, kalau lagi badan fit baru saya ngaji. Pembahasan iblis. Prioritas, orientasi itu disesatkan. Mana yang lebih prioritas? Akhirat, wah akhirat mah belum jelas. Pahala nggak kelihatan, nggak berasa. Yang berasa itu duit, kan begitu ya? Ada orang begitu. Duit yang berasa mah, pahala mah nggak berasa. Padahal kalau anaknya berubah jadi kotak duit, gimana? Bapaknya punya duit, disayang nggak? Disayang ya. Bapaknya nggak punya duit, bangkrut ya kan? Ada nggak anak yang bapaknya kuburannya masih merah, udah berebut kontrakan? Ada nggak? Kuburannya masih merah, baru kadang-kadang di pusara bapaknya berantem. Bahkan jenazahnya belum dimandiin udah, bang, awas ya, kontrakan yang tengah buat aneh. Itu gimana sih? Itu di depan apa tuh? Maka suatu jangan ada yang itu. Malu-maluin dunia dan akhirat. Makanya orang tua yang punya harta juga harus bisa, harus jelas bikin wasiat begitu.
Kalau nggak ngerti ngebagiinnya, saya wasiatkan yang membagi harta warisan saya adalah guru saya. Boleh begitu, kalian harus tunduk kepada dia. Boleh begitu kalau nggak ngerti. Atau diwasiatin yang ini begini bagian harus jelas. Sama kayak utang juga harus tahu. Ya. Yang kedua, menurunkan iman. Jadi iblis ini menurunkan imannya, diturunin. Lagi semangat lagi turun. Belum berasa nggak? Berasa ya. Ada alasannya, betul nggak? Benar nggak? Ada aja alasannya. Itu yang nyari bukan otak kita itu. Otak kita membenarkan. Narasumbernya siapa? Iblis. Narasumbernya iblis. Makanya jangan jadikan iblis sebagai narasumber. Yang ketiga, merusak pahala ibadah. Kita udah ibadah dirusak. Caranya gimana? Ngomongin orang, ya, ibadah rajin, taklim rajin, habis taklim sambil makan, tahu nggak? Si Ono kurang ajar orangnya. Rusak nggak pahala ibadah itu? Baru taklim, baru dinaungin sama malaikat, mulut gatal. Lagi makan, kepikiran lewat di sini. Siapa yang nyeret kepikiran? Iblis. Ibu-ibu belanja, emang bukan ibadah? Ibadah itu. Setiap langkahnya ke tukang sayur ibadah. Ya, setan nggak mau ibu-ibu pulang bawa ibadah juga. Ya, sambil belanja ya. Ibu-ibu kan udah dapat pahala nih. Mau masak buat suami. Kan kata Nabi, 1 butir beras saja 1 pahala. 1 butir beras diampuni 1 dosa. 1 butir beras yang dimasak istri buat suami sama anak-anak, ninggin dia 1 derajat. 1 pahala, 1 dosa diampuni, 1 derajat dinaikkan. Kalau seliter berapa banyak kan begitu? Iblis nggak suka begitu. Makanya ibu-ibu begitu sambil belanja, sambil milih kangkung yang bagus, bayam yang bagus, jangan. Gimana katanya? Jangan. Oh enggak. Itu sekarang. Saya baru tahu. Ibu itu mau kenalin bagus banget kan? Sombong ibu jangan. Iya. Kemarin saya tanya. Tahu. Ada yang gitu. Rusak nggak pahalanya? Ini tahan dulu. Tuh merusak pahala ibadah. Ya. Kemudian, sekarang yang berikutnya, qala al-Khattabi rahimahullah di dalam kitab Aunul Ma'bud. Dalam kitab apa? Aunul Ma'bud. Wa qad ruwiya anna syaitan la yakunu fi halin ashadda 'ala ibni Adam minhu fi halil maut. Yaqulu li a'wanihi dunakum hadha fa innahu in fatakumul yawm lam tulhiquhu ba'da al-yawm. Jadi Al-Imam Al-Khattabi dalam kitab Aunul Ma'bud mengatakan bahwa telah diriwayatkan setan itu berada pada posisi kesiapsiagaan puncak, siaga 1 penuh. Kapan? Pada saat seseorang sedang sakaratul maut. Jadi bukan malah kendor setan itu. Pada saat sakaratul maut justru dia lebih kencang lagi godanya. Bayangin sama antum orang-orang yang memang udah biasa sehari-harinya itu ngikutin hawa nafsunya. Pada saat sakaratul maut kira-kira gimana? Gak usah susah, udah ikut. Ya. Dalam riwayat dikatakan kehausan nanti itu orang sakaratul maut itu haus begitu, haus. Kalau dia bisa bicara, dia bisa minta sama keluarganya. Tapi ada kondisi lidahnya udah nggak bisa berbicara. Tapi jiwanya masih hidup, dan jiwa akan terus hidup. Yang mati hanya tubuh kan, jiwa nggak mati, hidup terus sampai Allah berkehendak lain. Haus dia, nggak ada yang bisa ngasih. Setan datang bawa air, nih kata setan, nih air nih. Aneh tahu ente haus, ya. Aneh tahu ente haus. Ini minum nih air sejuk, betul sejuk nih.
minum. Atau orang itu, enggak, saya tahu kamu setan. Nah, gitu. Kalau yang lain bagaimana? Minum nih, minum, tapi syaratnya satu. Kamu akuin bahwa aku ini Tuhanmu. Aku Tuhanmu yang ngasih kamu air. Kamu percaya nggak? Percaya. Minum, kata setan. Diminum. Malaikat Israel datang cabut. Suul Fatimah atau Usul Fatimah? Suul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Dalam riwayat lain dikatakan dia bakal datang menyerupai ibu antum, menyerupai bapak, menyerupai guru. Datang dalam riwayat. Saya ini anak ummu, saya ini ibumu, saya yang membesarkanmu, saya yang menyusuimu, saya yang merawatmu dari kecil sampai besar. Darahku, darahmu, tulangku, tulangmu. Kamu sayang nggak sama ibumu? Sayang. Itu bisa ngomong, bisa enggak, kan begitu. Jiwanya itu yang digoda oleh iblis. Kalau kamu sayang, kamu harus tahu bahwa ibu waktu mati bukan agama Islam, ibu udah pindah. Ibu agama Yahudi, itu agama paling baik. Sekarang kalau kamu memang sayang dan bakti sama ibumu, ikutin ibu. Pindah ke agama Yahudi, ayo pindah sekarang. Ada orang baik, tapi nggak ada ilmu. Kira-kira bagaimana? Sayang nggak sama ibu? Sayang nggak? Nah, karena dia nggak ada ilmu, begitu datang setan, ini ibu saya. Bagaimanapun ibu yang terbaik, saya harus membantu. Baik ibu, saya pindah ke Yahudi. Soal apa hukum? Soal nggak mempan ibunya bapaknya, berubah jadi wajah bapak. Aku bapakmu, aku banting tulangmu. Bapak ini meninggal bukan dalam keadaan Islam, bapak meninggal dalam keadaan Nasrani. Itu sebaik-baiknya agama, bahwa khairul adyan, sebaik-baik agama. Maka ikuti bapak saya, ikuti bapak. Yang saya sama bapaknya gimana? Baik pak, saya ikuti, saya pengen ikut bapak, saya pengen ngumpul sama bapak, kan gitu. Akhirnya pindah. Saya sekarang agamanya Nasrani, ditarik nyawa. Allahu Akbar. Bapak nggak mempan, ibu nggak mempan, gurunya. Saya guru kamu, kan gitu. Kamu belajar dari saya, wah luar biasa. Serius nggak setan? Itu serius nggak begitu tuh? Luar biasa seriusnya itu. Makanya kalau mau menang, antumnya harus lebih serius. Kalau antumnya serius, Allah cabut itu kekuatan dari setan. Setan sebetulnya nggak kuat, lemah. Kalau dia menang bukan berarti dia kuat, kitanya yang lebih lemah begitu. Dia kan senjatanya cuma satu, apa senjatanya? Wiswas, digoda. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dibisikin. Kemudian sekali yang luar biasa. Pada saat sakaratul maut, disitulah puncak usaha syaitan untuk menyesatkan manusia. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, ya, masih menjelaskan tentang apa yang dialami oleh orang yang sedang sakaratul maut dan bagaimana usaha syaitan iblis untuk menyesatkan manusia pada waktu-waktu yang kritis dan sangat genting. Kalau antum mau tahu rasanya dicabut nyawa, dalam hadis dikatakan seperti salah dunia akibat batin bisai. Orang dicabut nyawanya tak pandang bulu. Yang beriman, ini yang beriman nih, yang calon ahli surga nih, calon ahli surga. Begitu dicabut nyawanya, rasanya itu seperti badan kita dibacok 300 kali. Tahu dibacok? 300 kali nggak berhenti. 300 kali itu rasanya dicabut nyawa. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Muhammad, sampai Nabi aja meringis waktu dicabut. Padahal Allah
Allah bilang sama malaikat Israel dan Jibril, Jibril dan Israel, ini sudah waktunya ajal kekasihku Muhammad dicabut. Turunlah kalian ke dunia, jumpai kekasihku. Kalau dia redok dicabut nyawanya, cabutlah nyawanya. Kalau tidak redok, pulang kamu pulang. Itu cuma Rasulullah. Jangan harap kita begitu. Allah juga maha tahu, saya belum siap. Kalau Nabi bagaimana kata Allah? Israel tanya, kalau ridho dicabut nyawanya cabut, enggak ridho pulang. Tapi Nabi kita udah tahu jawabannya kan. Begitu dicabut oleh Jibril, oleh Israel, masya Allah, tidak ada nyawa yang dicabut lebih lembut daripada nyawa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicabut perlahan-lahan dicabut. Rasulullah meringis. Kata Nabi, inilah innal maut la sakarat, betul kematian itu adalah sakarat. Jibril sampai melengos. Jibril, kenapa kamu melengos begitu? Kamu marah sama saya. Kemudian kata Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, saya enggak marah sama kamu dan enggak pernah marah sama kamu. Tetapi mana ada kekasih yang sanggup melihat kekasihnya sedang dalam keadaan menderita. Aku enggak sanggup melihat menderita, ya Rasulullah. Lalu ala Muhammad. Nah itu hati saya. Karena itu ini perlu ya. Antum nggak akan sempurna ilmu hidup antum kalau ilmu antum tentang kematian juga tidak ada. Nggak bakal sempurna hidup antum. Jadi untuk menyempurnakan ilmu hidup kita harus tahu juga ilmu kematian. Orang yang beriman punya slogan begini: hidup enak, mati selamat. Kan begitu. Ya. Hidup enak, mati nikmat. Betul kan? Enak gak kalau begitu? Hidupnya enak, matinya nikmat. Enak gak tuh? Itu slogannya orang mukmin. Jadi kehidupannya dia siapkan. Jangan cuma pengen hidup enak tapi dia gak ingin mati. Ya. Tapi orang mukmin dia pengen hidup enak tapi juga pengen mati nikmat. Karena kira ini cukup untuk malam ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Dan dia sangat bangga kepada remaja Aswaja yang alhamdulillah luar biasa kompakannya, semangatnya, pertahankan sampai kapanpun, sampai akhir hayat antum. Kerja nggak merubah semangat antum, kuliah nggak merubah semangat antum, rumah tangga nggak merubah semangat antum, anak nggak merubah semangat antum, cucu nggak merubah semangat antum untuk istiqomah di jalan Allah. Luar biasa. Ini sekaligus Buya akan jelaskan itu kenapa ada hiasan-hiasan ya. Kenapa ada hiasan-hiasan di Masjid Jami' At-Taqwa. Itu adalah respon dari Aswaja khususnya dan jamaah Masjid Jami' At-Taqwa terhadap penghinaan yang dilancarkan oleh oknum-oknum dari negara Prancis. Dia bilang oknum, nggak peduli itu presidennya. Kalau presidennya nggak benar, oknum kita bilang kan begitu. Oknum ya yang menghina Nabi besar Muhammad SAW. Padahal banyak orang Prancis yang menghormati Nabi, menghormati Islam, kan begitu. Orang-orang Prancis ya. Nah ini atas nama kebebasan berpendapat mereka menghina Nabi. Nabi dihina kebebasan berpendapat. Giliran dia dihina marah. Kata Erdogan itu presiden Prancis perlu pembinaan mental. Marah. Marah langsung ditarik ke duta besar Turki, diusir dari Prancis. Marah nggak berarti? Kebebasan? Jangan kita bilang presiden Prancis titik kita hina ya. Kira-kira marah nggak? Kan kebebasan berpendapat. Kok marah sih? Bisa sebelah begitu. Giliran Nabi kita dihina, kebebasan berpendapat. Giliran presiden dia dihina, kita anggap juga.
Nah, ini sebagai respon. Maulidnya mah kapan tahu ya? Maulidnya mah mungkin bisa Januari, bisa Desember, tapi ini respon kita. Yang penting antum itu kalau Nabi antum dihina, yang penting antum lakukan apapun yang bisa antum lakukan. Contoh misalkan, nih bikin hiasan, nggak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun pekerjaan antum lakukan, kalau itu didasari cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan menjadi sumber antum, akan dikenali oleh Nabi Muhammad dan akan meraih syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada yang sia-sia. Mau apa sih itu? Jangan mengenai orang. Yang penting kita lakukan karena cinta kepada Nabi. Dan harus marah kalau ada yang menghina. Harus marah, wajib marah. Umat Islam itu gak pemarah. Umat Islam itu pemaaf. Nah kalau ibu ente dihina, kira-kira marah gak? Ente dihina, kalau giliran dirinya dihina, luar biasa. Mobilnya lagi parkir di pinggir jalan, dicoret-coret, ya, marah luar biasa. Giliran Nabi bisa dihina, nggak marah. Salah. Kita itu wajib marah kalau agama Allah, Rasul, kitab suci kita, ulama-ulama kita dihina. Itu tanda-tanda orang yang husnul khotimah. Jadi cinta karena Allah dan marah juga karena Allah. Boleh itu cinta karena hawa nafsu dan marah karena syaitan. Itu nggak boleh. Nah, jadi itu sebagai respon ya. Anda juga kan pada kadang katanya bikinnya ya sampai malam-malam. Ya, alhamdulillah. Apa? Saya nggak bisa bikin apa-apa. Saya bikin tulisan I love my prophet, tempel di kamar. Sebagai respon orang dihina kita tempel. Aku cinta Rasulullah, tempel di kamar. Tak bisa tempel tulis di buku. Aku cinta Rasulullah. Tidak boleh ada yang hina. Apapun lakukan. Ada yang bilang boikot produk-produk. Gak pengaruh. Karena cuma 7%. 7,5%. Ekspor Prancis ke negara-negara Islam itu cuma 7,5%. Kita nggak tahu, kita nggak ada urusan sama persen itu. Mau berapa persen, yang penting yang menghina Nabi kita nggak mau pakai produknya. Sehebat apapun, seenak apapun nggak mau pakai. Betul nggak? Nah, makanya mulai sekarang nih saya pesan pada jamaah sekalian, ya anak muda juga nih, cari dulu tuh nih. Kalau masalah nyari, pinterannya aja dari Allah. Cari deh tuh produk-produk apa yang perlu kita singkirkan, ya. Jangan sampai ada di rumah kita, jangan sampai kita pakai. Yang udah dibeli sih nggak apa-apa, jangan nambah lagi.